Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan video pembelajaran mengenai materi pembuatan larutan dan pengenceran, yang dimana ini adalah syarat remedial pretest kami untuk praktikum kimia umum. Pertama, asisten mahasiswa kami yaitu Mei Rahmani dengan NIM 421131007 dan Kak Fitriah Karimah dengan NIM 419351003. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Angelica, dengan NIM 42232300046. Yang kedua, Dina Olivia, dengan NIM 4223530. Yang ketiga, Ocha Hosea, dengan NIM 42225300014. Dan yang terakhir, Raja Harley, dengan NIM 42235300010. Baiklah, di sini kami akan masuk ke materi, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh Ocha. Kepada Ocha, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian larutan. Larutan adalah sebagai campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam fasa atau homogen. Ada dua komponen yang berhubungan dengan larutan. Itu yang pertama, pelarut, zat yang digunakan untuk melarutkan media lain, contohnya air. Dan yang kedua adalah zat terlarut, zat yang dilarutkan ke dalam pelarut, contohnya yaitu garam. Selanjutnya adalah konsentrasi. Istilah konsentrasi untuk menyatakan banyaknya zat terlarut dan pelarut. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu pertama molaritas, molalitas, dan yang terakhir fraksi mol, juga pengenceran. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Ini akan dijelaskan oleh Raja mengenai molaritas. Kepada Raja dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Angelica ya. Sini saya akan menjelaskan tentang molaritas. Perbandingan antara banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Di sini sebagai molaritas sama dengan massa per mR dikali 100 per V. Berapa molaritas? 7,25 gram mg atau mg dalam kurung OH2 yang dilarutkan dalam 250 ml air. MgOH2 sama dengan 58. Kita masuk ke pembahasannya. Dari soal tadi kita ketahui massa sama dengan 7,25 gram. MR atau massa reaksinya itu 58 dan volumenya itu 250 ml. Yang ditanya M besar. Kok tadi massa tadi kan M kecil. Ini M besar, molaritas. Jadi rumus molaritas itu M sama dengan, atau molaritas sama dengan massa per MR dari massa reaksinya dikali 1000 per V. V-nya itu volume. Jadi tinggal kita masukkan aja. Jadi molaritas sama dengan, kita lihat tadi massanya kan 7,25 gram, kita masukkan 7,25 per MR-nya itu 58, jadi kita masukkan 58 dikali rumusnya tadi kan 1000 per V. V-nya itu 250 mili. Jadi kita masukkan. Lalu dari situ kita dapatlah dari 7,25 dibagi 58 hasilnya 0,125 dan 1000 per dibagi 250 kita coret aja nolnya baru 125 itu 4, jadi 0,125 dikali 4 sama dengan 0,5 M. Jadi molaritasnya sama dengan 0,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina, yaitu mengenai molalitas. Kepada Dina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang molalitas atau M kecil, yang dimana artinya itu perbandingan antara zat terlarut dalam 1000 gram larutan. Dengan rumus molalitas atau M kecil sama dengan massa zat terlarut per MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Di sini saya akan memberi contoh, yang dimana contoh soalnya itu sebanyak 30 gram urea C6H12O6 dengan MR sama dengan 60 gram per mol dilarutkan ke dalam 1000 gram air. Hitunglah molalitas larutan tersebut. Pembahasannya, dengan diketahui massa urea sama dengan 30 gram, MR dari urea tersebut 60 gram per mol, massa pelarutnya 100 gram atau sama dengan 0,1 kg. Yang ditanya molalitas. Molalitas atau M kecil sama dengan massa zat terlarut per MR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Nah, diketahui tadi massa zat terlarutnya 30 gram per
MR terlarutnya sama dengan 60 gram per mol, dikali 1000 per massa pelarutnya 100 gram. 30 per 60 sama dengan 1 per 2 mol, dikali 10 per 1 gram. Yang hasilnya 10 mol per 2 gram. Jadi hasil akhirnya sama dengan 5 molaritas atau 5 M kecil. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praksimol, yang dimana praksimol itu sendiri adalah suatu konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Yang dimana dengan formulanya yaitu XT sama dengan NT per NT tambah NP. Yang dimana XT itu sama dengan fraksi mol zat terlarut. XP sama dengan mol P per mol T dan tambah mol P. Yang dimana XP itu sama dengan fraksi mol zat pelarut. Nah, untuk lebih memahami materinya, di sini ada contoh soal yang dimana larutan glukosa dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 gram per mol ke dalam 250 gram air. Hitunglah fraksi mol glukosa tersebut. Pembahasannya diketahui massa glukosa sama dengan 18 gram, MR glukosa sama dengan 180 gram per mol, massa pelarutnya sama dengan 250 gram. Nah, MR air di sini dengan 2 kali ARH tambah ARO, 2 ditambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Ditanya fraksi mol glukosa. Fraksi mol A sama dengan mol A per M total. Nah, di sini kita akan mencari fraksi mol glukosa, yang dimana mol glukosanya itu 18 per 180 atau massa per ml per mr per 18 per 180, 18 per ml glukosa ditambah massa pelarut per massa glukosa. Yang dimana hasilnya menjadi 18 per 180. Di sini terjadi penyamaan penyebut per 2518 per 180. Dan hasilnya menjadi 18 per 180 dikali 180 per 2518. Dan hasil akhirnya itu 18 per 2518 sama dengan 0,07. Nah, untuk fraksi mol glukosanya itu hasilnya menjadi 0,007. Sekian penjelasan saya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang keempat, yaitu pengenceran. Pengenceran sendiri adalah penambahan pelarut sehingga jumlah mol zat terlarut sebelum dan sesudah adalah sama. Pengenceran di sini memiliki rumus yaitu V1 M1 sama dengan V2 M2, di mana V1 itu sama dengan volume larutan yang diencerkan, dan V2-nya sama dengan volume larutan yang akan dibuat, sedangkan M1 dan M2 merupakan molaritas larutan M1 yang akan diencerkan dan M2 yang akan dibuat. Selanjutnya di sini kami berikan satu contoh soal mengenai pengenceran, yang dimana soalnya adalah untuk mengubah 40 ml larutan H2SO4 6 mol menjadi H2SO4 5 mol, diperlukan tambahan air sebanyak berapa ml. Di sini pembahasannya yaitu dari soal dapat kita lihat V1 itu sama dengan 40 ml karena itulah yang akan diubah, dan M1-nya sama dengan 6 mol, H2SO4-nya pertama mula-mula 6 mol, lalu M2-nya akan diubah menjadi 5 mol. Berarti di sini yang ditanya adalah V2-nya. Dengan rumus di slide sebelumnya, yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, maka kita masukkan dari yang diketahui dengan rumus, yaitu 40 dikali 6 sama dengan V2 dikali 5. Maka setelah dikalikan, dapatlah hasil akhir V2 sama dengan 48 ml. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh larutan. Contoh-contoh larutan ada banyak sekali, tapi di sini kami hanya memberikan 4 contoh, yaitu yang pertama, larutan asam klorida atau HCl, yang kedua, larutan natrium klorida atau NaCl, yang ketiga, larutan kalium hidroksida atau KOH, yang keempat, yaitu larutan natrium nitrat atau NaNO3. Sekianlah hasil materi kami mengenai pembuatan larutan dan pengenceran. Kepada teman-teman seluruhnya, saya ucapkan terima kasih.